seberbahayanya limbah selama masih ditangani dengan baik dan dikontrol itu aman, Pak. Jadi, hanya industri yang ada sanksi ketika dia mencemari lingkungan. Iya. Jadi semisal ada kerusakan sungai, yang tanggung jawab siapa, Pak? Ya perusahaan besar lah, industri. Padahal kita juga pelakunya. Kita juga pelakunya. Ya. Berkontribusi. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Disway. Ketemu kembali dengan saya Depi Alamsyah di program Good Time. Kali ini saya mau ngomong soal lingkungan. Nah, kebetulan ada teman saya yang sering ngobrol, sering ngumpul juga orang lingkungan. Jadi sekalian aja kita undang ke rumah Disway untuk bicara terkait dengan lingkungan. Dan namanya bagus juga ini, Bagus Mulyawan. Ya. Apa kabar, Bro? Sehat? Baik, sehat, Bang. Mas Bagus ini aktif di PT Indonesia Prima Laboratorium sebagai direktur. Betul ya? Betul. Jadi beliau sudah 13 tahun berkarir di dunia lab. Artinya urusannya dengan, kalau lab itu urusannya dengan apa saja sih? Mungkin bisa diceritakan. Industri, lebih banyak ke industri. Industri ya? Iya. Jadi meneliti misalnya limbah, sampah gitu ya? Betul, sir. Oke. Nah, jadi begitu ya. Karena ini gini, kaitannya adalah Samarinda. Kaltim, dinas kemarin, dinas lingkungan, kepala dinas lingkungan Kaltim ya, itu sempat beberapa waktu lalu, mungkin belum sebulan ya, ketika gambar ini diambil belum sebulan gitu ya, bahwa ada 5 daerah, kabupaten kota yang pengelolaan sampah atau limbahnya tidak baik gitu. Nah, ini akhirnya memicu juga respon dari beberapa daerah. Itu yang kalau yang nggak salah disebutin Berau, Samarinda, termasuk Kutai Barat, Kukar, satu lagi Kutim kalau nggak salah. Jadi kayaknya minus Bontang sama Balikpapan, dan mungkin Mahulu minus karena mungkin Mahulu masih terlalu banyak area hijaunya ya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Nah, menindaklanjuti itu, jadi kita coba, saya ingin mendiskusikan bahwa sebetulnya seberapa penting sih dan seberapa berpengaruh limbah itu terhadap lingkungan atau terhadap kita populasi warga gitu. Yang saya ingin pertanyakan, Mas Bagus, ini hal yang paling dasar dulu tadi. Ini kan ada 2 nih, limbah dan sampah. Apa bedanya limbah dan sampah itu? Sebenarnya hanya beda di karakteristik saja. Karakteristiknya maksudnya? Ya. Jadi kalau misal kita ngomong limbah itu juga banyak kategori ya. Oke. Ada limbah cair, ada limbah padat. ada limbah padat. Oke. Limbah padat kan yang biasa orang awam bilang sampah. Jadi kesimpulannya juga sama, sampah. Cuman ada beberapa yang membedakan. Apa itu? Limbah ini ada yang berbahaya. Ada yang tidak berbahaya? Ada yang tidak berbahaya. Oke. Nah, ini nanti menarik, yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nanti kita kan akan ngomongin limbah yang paling, ini kan gini, kita jangan ngomong sampai ke antar daerah yang tadi 5 ya. Kita ngomong soal limbahnya saja. Kan apa yang paling berbahaya dalam kategori yang Mas Bagus tahu ya soal limbah ini? Limbah apa? Bermacam-macam, Pak. Kalau untuk skala dulu ya, kita ngomong limbah ini ya, ada skala industri. Oke, industri berarti kan pabrik lah ya? Ya, pabrik. Yang biasa menjadi isu internasional itu kebanyakan limbah berbahaya itu dihasilkan dari logam berat. Logam berat. Logam berat. Oke. Kayak mungkin pertambangan emas itu biasa menghasilkan merkuri. Nah, itu yang berbahaya. Iya. Terus? Dari skala perkotaan lagi juga ada. Perkotaan misalnya, limbah berbahaya itu apa sih sebenarnya? Banyak. Klasifikasinya banyak juga. Jadi limbah itu nggak hanya berbentuk cair padat, tapi bisa dikatakan gas buang itu juga limbah. Gas buang itu juga limbah? Limbah, kayak mesin kendaraan. Motor. Yang motor, mobil. Motor, mobil. Itu masuk kategori limbah ya? Yang nggak mobile tuh ada juga seperti genset.
Jadi itu menggunakan limbah. Iya. Kalau ini AC AC itu dia menghasilkan freon, ozon. Itu Freon. termasuk limbah nggak? Termasuk limbah jika dia bocor freonnya. Oh, makanya kalau di rumah-rumah gini kan, oh freonnya bocor, itu sebetulnya bahaya ya? Berbahaya, sangat berbahaya. Berbahaya ya. Nah, ini pemirsa baru tahu nih. Jadi kalau di rumah kan sering nih freonnya bocor kalau tukang AC ke sana. Ternyata itu sudah kita membuang limbah sebetulnya. Iya, membuang limbah. Jadi aktivitas limbah tuh banyak Pak ya. Dari skalanya mungkin dari yang terkecil dulu ya, mungkin rumah tangga, sampai aktivitas industri yang besar. Oke. Itu banyak dan polutannya nggak hanya logam, bisa jadi lebih banyak polutan-polutan lain selain logam itu. Oke. Artinya memang itu ya, tadi terkait dengan limbah. Oke, Mas Bagus ini kan PT lab-nya itu di mana posisi? Di Samarinda, Di Samarinda tepatnya ya? di Sempaja. Daerah Sempaja, Iya. oke. Lab lingkungan yang Anda pimpin ini juga meneliti soal itu. Iya. Siapa audiensnya atau kliennya? Rata-rata, jadi saya jelaskan dulu, Oke. Pak ya. Yang pertama kita jelaskan dari industri dulu. Sebelum berdirinya industri itu harus memiliki izin lingkungan. Iya, oke, benar. Ada memang izin. Nah, ada levelnya ya, AMDAL, UKL-UPL, UKL, SPKPL, sampai mungkin perizinan dari dinas setempat aja. Oke. Nah, itu. Mereka itu kan ketika membuat perizinan lingkungan harus menganalisa limbah yang mereka hasilkan dan menganalisa rona awal sebelum terbangunnya industri itu. Jadi industri itu Pak dicek dulu keadaan sebelum industri itu terbangun, dicek kondisi lingkungan. Nah, setelah industri itu dibangun, apakah ada perubahan signifikan dari kondisi lingkungan? Nah, dan itu semua diawasi oleh yang terdekat dulu lah, mungkin Dinas Lingkungan Hidup sampai Kementerian Lingkungan Hidup. Itu menurut pengamatan sampean pengawasannya tertib aja kan gitu ya? Sampai saat ini rata-rata perusahaan itu taat semua Pak. Taat semua? Iya, dalam artian mereka tetap melakukan pengujian lingkungan dan ini hampir semua perusahaan atau yang sampean tahu aja? Yang punya skala resiko tinggi. Punya risiko tinggi resiko itu tinggi. Mas Bagus tahu rata-rata sebetulnya udah tertib ya? Sudah tertib. Udah tertib. Dan ketika mereka tidak tertib kan ada sanksi berupa penutupan industri. Ada nggak yang contohnya yang sudah ditutup gitu? Mungkin ada ya zaman dulu. Tapi sekarang Mas Bagus belum lihat ya? Saya belum membaca data terbaru sih untuk perusahaan yang sekarang. Kan mungkin di bulan lalu ya ada penilaian proper dari. Oh iya ada yang proper. Ada beberapa mas ya saya lihat. Yang hitam itu mungkin terancam ditutup. Oke. Dan itu memang artinya proper itu sebagai bentuk pengawasan ya. Betul. Karena kan misalnya salah ketika hitam, wah kamu bahaya nih. Tapi kan perusahaan-perusahaan besar yang kayak KVC apa saya lihat kemarin, terus Brokol, apa ya, itu rata-rata bagus semua loh. Saya lihat apakah itu real begitu atau gimana? Secara data sih di perusahaan multinasional yang besar-besar itu mereka lebih komitmen. Lebih tertib ya? Komitmen besar terhadap lingkungan. Jadi dilihat dari trennya beberapa tahun dia memang selalu mendapatkan minimal proper itu hijau. Oke. Bahkan bisa dapat emas. Benar, makanya itu menjadi kayak kompetisi ya bagi mereka ya. Jadi kalau proper kan memang banyak penilaiannya bukan hanya dalam lingkungan tapi dari CSR atau apa mungkin banyak. Nah kalau misalnya Mas Bagus tadi cerita bahwa limbah di perusahaan ya industri sebetulnya kan sudah ada pengawasannya ya. Berarti tinggal bagaimana pengawasannya ini diperketat atau enggak gitu ya. Yang berbahaya itu yang mana? Limbah apa yang berbahaya? Kan ini lagi ramai ngomong ya sampah atau limbah ya. Berbahaya atau misalnya untuk ini apa yang berbahaya? Paling berbahaya menurut Anda? Ya, logam berat. Tapi seberbahayanya limbah selama masih ditangani dengan baik dan dikontrol itu aman, Pak. Tapi yang berbahayanya ini limbah yang tidak terkontrol. Nah, itu maksud saya. Limbah tadi yang berbahaya karena kan tadi ada pengawasan. Berarti terkontrol kan? Yang tidak terkontrol itu di mana? Posisinya apa? Kalau kita ngomong industri, pabrik, perusahaan, itu otomatis mereka mengeluarkan limbah itu terkontrol, Pak. Dari buangan.
buangan pabrik. Itu yakin sampean mau terkontrol semua? Mungkin Ya. ada yang nakal. Setahu sampean lah, setahu Mas saya Bagus. sih, Setahu Mas Bagus. karena saya 10 tahun berpengalaman di lapangan, mereka punya WWTP, Pak. WWTP itu apa? Water Treatment IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Kan sering kita dengar berita nih, Mas Bagus ya, bahwa limbah dari perusahaan apa bocor sehingga warga akhirnya Ya, apa namanya terpengaruh atau misalnya masuk ke sungai, sungainya pada matian Ya, gitu, ya, ingatnya kan gitu. Sering kan kita dengar. Sering. Nah, itu gimana itu? Berarti kan pengawasannya nggak ketat ya? makanya harus dievaluasi dulu, Pak. Kebocoran itu disebabkan kenapa? Evaluasinya itu dilihat, ini technical error atau human error. Nah, bedanya apa kalau technical error? Technical error, semisal dia kapasitas produksinya tinggi nih. Oke, Tinggi sehingga kapasitas IPAL, atau pengelolaan limbahnya tidak sanggup. tidak sanggup akhirnya bocor kan gitu. Bocor. Oke. Nah, ini juga mungkin ada sangkut pautnya dengan human error, pengawasan dari petugas Oke. limbah di lapangan itu. Hmm. Jadi, tapi selama ini jika ada kasus seperti itu, ya pasti kasusnya akan terangkat ya. Angkat ya Nah, ke publik. Lah. akhirnya mereka juga melakukan tindakan perbaikan. Oke. Kewajiban industri itu Artinya ketika walaupun misalnya ada kesalahan, mereka akan memperbaiki ya. harus Memperbaiki. Kalau Iya. nggak kan kena hitam tadi. bukan hanya hitam, mungkin sanksi penutupan bisa jadi. Kan itu penutupan. Iya. Oke. Cuman saya tidak tahu secara spesifik ya syarat-syaratnya untuk sampai ditutup itu gimana. Oke, ada mungkin Iya. itu bagian-bagian lain ya. Jadi makanya dari laboratorium saya itu kliennya lebih banyak industri karena mereka diwajibkan oleh regulasi, Pak. Memang selain industri ada lagi? Non industri Ada. Non industri apa ada, maksudnya? kayak misalnya industri banyak sih, industri jasa, non jasa itu ada. Enggak, kalau yang non industri. Non industri itu seperti jalan jembatan misalnya. Oh, jalan jembatan non Pembangunan. industri ya. Berarti kan pemerintah ya? Pemerintah. Berarti klien pemerintah ya? Ya, IKN pernah nggak dengan IKN? pernah beberapa proyek untuk pembangunan mereka kan diwajibkan untuk Oke. ini menguji lingkungan, menganalisa sumber kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka. Oh, pernah ya. Jadi oke nanti kita Wajib, Pak, wajib itu. wajib ya. Wajib. Kita ngomong kondisi IKN gimana tapi nanti. Nanti boleh. Tapi nanti. Boleh. Karena beliau Mas Bagus katanya pernah juga meneliti soal lingkungan di IKN. Jadi nanti kayaknya menarik sendiri. Oke, kita fokus lagi ke soal limbah. Tadi kan ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol. Iya. Yang tidak terkontrol itu dari mana? Sumbernya? Atau industri mana? Atau bukan industri justru? Industri ada, tapi industri kecil. Industri kecil itu maksudnya UMKM. justru yang UMKM nggak terkontrol? Ya, pernah ke ini nggak? Ke Berarti industri rumahan gitu ya, UMKM? pabrik sarung, Pabrik sarung Samarinda? limbah tekstilnya. Oh, saya belum pernah ke sana sih, iya. belum pernah ngecek. Terus Iya. itu kenapa? Sampean pernah ngeliat? Ya, beberapa sampel sudah masuk ke laboratorium kami. Jadi memang dia berwarna. Syarat air secara fisik itu kan dilihat tidak berwarna ya, Pak ya. Oke, Baik. itu Untuk baik itu kan lingkungan. syarat pertama kan tidak berwarna. Ya, Oke. secara fisik dulu Secara lah. fisik. Ini Baru belum nanti- belum ngomong skala laboratorium ya, Oke. fisik. Tapi ini berwarna limbahnya. Limbah tahu tempe itu berbahaya juga, Pak. Buangannya. Buangannya. Ya, karena dia menghasilkan senyawa organik yang tinggi. Berarti industri rumahan, Kecil, rumahan. UMKM kecil ini kenapa mereka juga melakukan penelitian nggak, melakukan kajian nggak, melakukan controlling nggak? Setahu saya tidak wajib sih. Karena dia UMKM, usaha mikro. Justru UMKM nggak wajib. Waduh. Jadi kalau ngomong industri besar ini, Pak, mereka karena resiko tinggi, Oke. berbasis resiko tinggi, Mm-mm. maka perizinan lingkungannya lebih ketat. Tertib. Oke. Jadi segala macam sampah, padat, plastik, logam, sampah-sampahnya itu diserahkan ke pihak ketiga. Jadi mereka nggak Jangan langsung. nggak bakar sampah, nggak itu. Jadi pihak ketiga lah yang mengelola ya. Misalnya Ya, sampahnya diserahkan diambil. pihak Oke. ketiga. Ya. Sedangkan UMKM kan kita lihat selama ini, ya siapa yang bisa ngontrol, Pak? Dan banyak tersebar ya. Banyak. Misalnya UMKM kan ada misalnya sekarang kan jualan online, jualan makanan, dan itu di rumah-rumahan. Ke rumah-rumah. Terus itu justru berbahaya ya. Ya, karena tidak terkontrol. Keberbahayanya karena tidak terkontrol. Iya. Oke. Ini kita underline ya. Berbahayanya karena tidak terkontrol. Iya. Jadi tiap hari dia buang limbah itu kita tahu nggak volumenya berapa? Hmm. Jadi dalam sehari
ya kayak kita lah di dalam rumah tangga ya. Kita tahu nggak kita mandi itu habis berapa liter air sabun? Ya nggak tahu juga kan. Nggak tahu kan? Ya karena nggak diukur. Karena nggak terkontrol, nggak dikontrol. Nah tapi kalau di perusahaan Pak, semua limbah domestik termasuk air cucian itu semua terkontrol. Harus ya. Dia punya flow meter untuk air limbah itu keluar. Jadi tercatat tiap hari, daily itu ada catatannya. Dan itu juga dengan kata lain, Anda yang menyampaikan bahwa rumah tangga, ya tadi bukan industri rumahan aja, tapi rumah tangga, misalnya dalam komplek perumahan segala macam, itu juga berbahaya. Berbahaya. Karena kan nggak ada yang kontrol kita. Betul. Misalnya buang mandi, sabun, ya kan, terus buang minyak, Betul. minyak jelantah. Minyak jelantah itu. Atau misalnya kan banyak sampah-sampah yang cair dan non cair loh. Iya. Itu juga berbahaya. Berbahaya, sangat berbahaya Pak. Terutama dalam kesehatan untuk lingkungan sekitar sama bisa jadi dia bisa merubah ekosistem. Tapi nanti saya jelaskan lagi sih secara spesifik seberbahaya apa limbah rumah tangga. Dan tadi disebutkan ada minyak ya. Iya kan, rumah tangga ini kan macam-macam tuh. Minyak ya? Ada minyak, mungkin plastik, mungkin apa cair itu kan ya apa ini manusia gitu. Itu kan banyak sekali gitu. Dan kita kadang ya kalau kita beli rumah ya di perumahan juga kadang kita nggak tahu nih, apalagi berdiri sudah jadi, kan nggak tahu alirannya kemana, ini kemana, yang tahu kan yang sebelum desainnya nih. Jadi tidak terkontrol. Terutama minyak ini sih yang jadi permasalahan menurut saya. Kalau minyak jelantah ya, minyak yang dibuang ya. Gitu. Ya jadi minyak itu bukan hanya dari minyak goreng aja ya. Minyak goreng itu enggak, tapi dari minyak apa? Margarin itu kan minyak lemak juga. Oh iya. Ya. Istri saya suka pakai margarin tuh. Dari makanan juga, dari makanan mungkin dari dari hewani. Makanan kan kalau misalnya taruh makan gorengan kan atau makan apa nempel, habis itu cuci piring itu kan juga ini ya. Iya betul. Nah dari minyak terus campur sabun. Sabun itu ada istilahnya deterjen. Deterjen itu berbahaya. Embas kalau kita bilang. MBAS. Ya semua orang pakai deterjen pasti kan. Iya betul. Kalau misalnya sekarang taruhlah orang nyuci di rumah itu, ya pasti bukan pakai deterjen. Memang pakai apa? Betul. Pasti semua orang menggunakan, kemungkinan besar semua orang menggunakan 100% mungkin. 100% mungkin menggunakan deterjen kan? Tapi tidak terkontrol bedanya buangannya. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Pertanyaan saya gini, seberbahaya apa ketika itu terus-menerus dilakukan? Jadi secara garis besar limbah rumah tangga itu rata-rata limbah organik Pak ya. Organik itu dalam artian sampah. Ya sampah. Sampah berbau busuk. Tapi kan ada juga plastik gitu ya? Iya, itu kan? Anorganik ya. Anorganik. Cuman kalau plastik kan mungkin kita buang di tempat sampah ya. Iya. Nah, tapi kalau limbah yang anorganik, makanan, minyak, deterjen, ya kadang terbawa. Pasta gigi, kadang terbawa ya. Nah, jadi kalau misalnya limbah organik ini dia berbahayanya itu gini. Saya cari bahasa yang mudah dipahami ya sama orang awam. Ya anggap saja kita awam kan. Pernah dengar amonia? Ya dengar ya. Amonia. Cuman kan apa itu secara detail apa ya amonia itu? Amonia itu bisa dihasilkan dari pembusukan sisa-sisa makanan Pak. Dari protein. Kita makan kan mungkin ada mengandung protein. Ketika dia ada aktivitas pembusukan dia bisa menghasilkan amonia. Karena kan kita dengar makanan yang lama banget baunya nyengat gitu ya. Amonia, nitrat, nitrit dan termasuk minyak lemak. Nah, kalau minyak lemak mungkin sendiri. Terus embas itu dari deterjen. Deterjen tadi, dari sabun. Fluorida dari pasta gigi. Fluorida itu apa? Ya senyawa aktif. Senyawa aktif dan itu berbahaya juga. Berbahaya Pak. Terus gimana? Solusinya? Seberbahaya apa sih itu mereka? Kalau misalnya begini. Ya jadi meningkatkan, jadi Pak di PP 22 tahun 2021 itu di lampiran 6 atau 7 ya, tentang baku mutu air sungai, badan air sungai, itu ada batasan nilainya Pak. Oke, berarti kalau itu masuk ke sungai, artinya kan sungainya yang tercemar ya? Bisa jadi membahayakan badan air, mencemari badan air. Membahayakan badan air itu gimana? Sungai ini badan air, kita anggap badan air. Oke, terus? Ya di situ sungai kan tempat aktivitas kita melakukan kegiatan sehari-hari dari air PDAM, ambil situ. Oke, terus, ya misalnya taruhlah di Samarinda ini ada Sungai Karangmumus, ya.
ada Sungai Mahakam lah yang besar gitu ya. Aktivitasnya banyak, Pak. Aktivitasnya banyak benar. Perikanan, peternakan. No. Gini, sampean sudah pernah ngecek nggak sungai-sungai di Samarinda? Sudah pernah cek apa? Ya saya sudah pernah ngecek karena saya laboratorium. Ya. Oke. Sungai Karangmumus pernah nggak? Pernah. Apa hasil dari lab itu? Tingkat apa tadi itu namanya? Tingkat apa? Sungai Karangmumus ini dari beberapa data juga memang dia mengalami tren penurunan kualitas airnya. Ya. Artinya buruk ya, tercemar ya. Bahkan dari zaman dulu memang dari semenjak dari tahun berapa sih yang orang membangun rumah di pinggir sungai itu? Wah, saya nggak. Nah, banget bro ya. Nah, belakangan ini trennya udah mulai lumayan bagus. Kita punya data di 2024 di Sungai Karangmumus, tapi saya tidak bilang ini datanya representatif, Pak ya, karena cuma diambil dari satu titik. Titiknya di daerah mana? Di daerah Esparman, jembatan Esparman itu. Esparman, oke. Ya, dekat Tembus Wana. Tembus Wana, oke. Ya, taman apa? Taman Cerdas. Taman Cerdas, oke. Nah, Dan dekat rumah wali ya, wali kota. Tapi ya disclaimer ya, ini belum tentu representatif atau mewakili dan itu juga kondisi keadaan Sungai Karangmumus. Sampai ambil pernah tahun berapa? Tahun 2024 terakhir, Pak. Oh, artinya kan masih bisa berubah toh? Pasti berubah. Pasti berubah toh? Kan pas sampai teliti 2024 hasilnya itu, ya kan? Oke. Cuman sebelumnya lebih parah karena ini ada beberapa rumah kan memang sudah tidak ada di pinggiran sungai. Jadi lebih yang kemarin baik. Ada penggusuran apa bahasanya ya? Realokasi lah. Relokasi itu setelah nggak ada relokasi justru membaik. Sampai ngecek itu? Iya, saya pernah baca data, kebetulan data sebelumnya itu bukan di laboratorium saya sih. Di beberapa orang lain? Laboratorium dulu tempat saya kerja juga ada. Oke, sebelumnya. Jadi memang data yang dari kita ambil kemarin itu ya lumayan sih dia tidak terlalu parah seperti sebelumnya. Karena memang aktivitas Gini, sebelumnya warga, itu bagaimana? Nah yang ditemukan 2004 itu gimana? Ya, kita nggak bisa nampilkan slide di sini. Kalau kita lihat di PP 22 itu ada baku mutu, Pak. Oke. Baku mutu, batasan pencemaran air sungai. Batasan. Nah, gini aja, lebih simpelnya adalah batasan waktu dulu itu berbahaya seberapa, sekarang ini menurunnya seberapa gitu. Kalau menurunnya saya belum hitung secara persentase, cuman secara tren aja dia menurun. Ada trennya menurun lah ya. Lebih bagus lah, maksudnya lebih baik lah. Tapi masih ada beberapa yang beberapa parameter yang di atas baku mutu. Oke, jadi itu ya. Ternyata 2024 itu Sungai Karangmumus pernah Anda lihat datanya dan pernah dicek, ternyata mengalami membagus lah. Membaik lah. Gitu. Membagus karena teman-teman membagus, jadi Mas Bagus ini membagus ya. Membaik. Sedikit lebih membaik karena ternyata ada pengaruhnya dari realokasi rumah-rumah yang di pinggir sungai. Betul. Dengan baku mutu air. Ya kita bayangin ya Pak ya, kalau semisal di pinggir sungai itu masih ada banyak rumah. Orang aktivitas MCK sama itu mandi cuci kaki. Tapi gini Mas Bagus, saya bukan mau meinikan rumah-rumah yang pinggir sungai ya. Tapi kan pada dasarnya rumah yang tidak di pinggir sungai nanti alirannya ke sungai juga. Belum tentu. Kalau semisal limbah seperti tinja. Masuk ke ada septic tank. Nah itu tinja itu yang juga berbahaya Pak. Namanya E. coli. Bakteri E. coli. Nah itu bisa menyebabkan penyakit berbahaya. Ya? Oh macam-macam Pak. Macam-macam. Tapi kalau rumah kan punya septic tank. Begini, itu bukannya limbah organik dari manusia itu malah bagus ya jadi pupuk ya? Ada prosesnya Pak untuk menjadi lebih bagus. Itu bisa diproses jadi bagus. Sebenarnya, tapi kalau dibuang sembarangan atau mengalir sembarangan itu yang nggak bagus ya? Aktivitas organik itu kan butuh reaksi, butuh waktu untuk menjadi pembusukan yang sempurna Pak. Oke. Jadi semisal kalau kita ngomong kotoran hewan atau kotoran manusia, kalau kita mungkin buangnya di tanah, dia akan terurai. Makanya ada namanya septic tank. Tapi kalau dibuang begitu aja mengalir langsung ke sungai, itu yang berbahaya. Itu bakal membahayakan ekosistem sekitar. Bukan malah menjadi ini sungainya subur. Atau dimakanin ikan kan ada nih ikan tertentu yang suka makan kotoran manusia gitu. Nah makanya kan indikator kadang indikator air sungai bagus atau enggak itu masih dilihat dari jumlah ikan sapu-sapu.
Ada ikan sapu. Oke. Indikator air bagus dilihat dari ikan sapu-sapu. Iya. Si ikan sapu-sapunya banyak berarti Jelek. jelek. Karena makan kotoran. Kalau ikan sapu-sapunya nggak ada, berarti Pasti atau ada. sedikit Tetap pasti ada, ya. ada, tapi berarti bagus ya. Ya. Jadi kalau ini ngomongnya masalah biota ya. Ngomong biota. Jadi hewan itu dilihat ya. Mungkin ada ikan-ikan yang ikan konsumsi, ikan apa kayak ikan di sini tuh ikan baung atau apa. Ikan asli itu. Oke. Nah, itu makin banyak mungkin sungai kualitas air sungai masih bagus. Seperti di daerah Makam Hulu itu kita masih bisa menemukan beberapa spesies ikan yang memang masih nah, itu indikator jarang ya. itu indikator alami lah yang Karena bisa dilihat kasat mata. Kalau di hulu kan pencemarannya berkurang kan? Ya, karena pencemarannya lari ke hilir. Karena ke hilir semua kan. Nah sekarang ini tadi Sungai Karangmumus yang ternyata kabar baiknya 2024 informasinya membaik karena Ya, ada relokasi. Jadi berarti ini jadinya mengunjungi Pak Wali Kota dong ya kan, merelokasi itu dia. Relokasi bukannya dari wali kota sebelumnya, Pak ya? Wali kota Udah lama sebelumnya ya? Udah lama ya program relokasi. Kayaknya relokasi kan baru. Ya kan wali kota sebelumnya itu apa? 2024 kan masih Andi Harun toh? Oh iya. Sekarang kan Andi Harun juga. Iya sih. Dia periode kedua. Bener ya? Ya, saya nggak ngikutin. Betul, Oke, betul. ya mungkin begitu. Oke, jadi sekarang gini, Sungai Mahakam. Ya, Sudah pernah cek belum? sudah pasti. Sejauh mana? Sungai Mahakam ini kompleks. Dan di titik mana? Oh, Sungai Mahakam kompleks. Kenapa Saya kalau kompleks? Sungai Mahakam itu sudah nguji dari hulu di Kutai Barat, Hulu Mahakam, di Mahakam Hulu sudah pernah nguji, oke? sampai Terus hilirnya di Muara Brau sana, di hilirnya di Muara Bro. buangan ke Muara Bro ini dari Sana. sana. Oke. Apa yang Anda temukan saat itu? kondisinya. Kondisinya dong. Kalau tren dari tahun ke tahun, saya nggak punya datanya, Pak. Oke. Sungai Mahakam ini. Tapi yang pernah ada uji aja kan? Pernah saya uji, ya. Dan tahun berapa misalnya? Supaya dia ada beberapa juga masih oke. parameternya di atas baku mutu. Pencemarnya masih tinggi. Kan ada di PP22 ini ada 20 parameter ya, Pak ya. Salah satunya ada beberapa logam sama Ya, gini senyawa aja organik. kita simpulkan aja karena mungkin banyak juga yang Iya. nggak ngerti soal baku mutu berapa parameter. Benar, Udah gini, benar. apakah ini baik, masih layak atau sudah tidak layak atau tidak baik gitu aja. Secara ini, Pak, untuk sungai ini kalau untuk langsung dikonsumsi kan nggak layak. Ya, nggak layak konsumsi pasti Ya. ya kan Mahakam. Tapi Kalau di hilir dari daerah Tenggarong sampai sini ya mungkin ya. kita hulu masih layak. Kalau di hulu saya pernah menemukan air sungai itu masih jernih, terutama di musim kemarau. Di Mahulu. Ya, di Mahakam Hulu. Oke, dan itu berarti masih layak diminum, masih Masih layak dikonsumsi. Sebenarnya masih layak, masih bisa digunakan langsung mandi. Ya kalau Karena mandi, jernih ya. kalau mandi ini ya, ini masih bagus kan di Tenggarong tuh, di Tenggarong ya, kan banyak yang di rumah di pinggir itu ya. Itu masih pakai mandi, banyak mandi pakai. Karena dia tidak air tahu sungai loh. itu layak atau enggak. Padahal itu nggak layak. Air berwarna itu tidak layak, Pak. Iya, tapi kan mungkin karena keterbatasan mereka, akhirnya mereka mandi di situ dan gratis, nggak perlu bayar PDAM. Tapi ya masa si Tenggarong nggak ada PDAM, sudah ada dong. Ya maksudnya itu nggak perlu bayar PDAM. Kalau lo kan kalau Iya, mandi iya. di situ enak, kakus di situ enak gitu ya kan. Nah, kan secara tidak disadari mereka kan melakukan itu kan. Iya. Dan memang saya kira masih banyak loh yang Tenggarong, mungkin teman-teman yang di Tenggarong yang dekat sungai masih banyak yang menggunakan sungai entah untuk mandi atau cuci-cuci gitu. Nah, seberapa bahayanya buat mereka yang mandi? Jadinya panuan kah kalau mandi atau gimana? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Macam-macam. Makanya di syarat air bersih itu ada, Pak, di peraturan Menteri Kesehatan. Oke. Itu ada syarat air bersih. Jadi Sungai Mahakam ini yang menurut Mas bagus dalam yang pernah dilihat, yang nggak baik itu dari daerah mana ke daerah mana sampai Selama warnanya masih kuning. ya kuning semua kayaknya. Makanya saya bilang yang di Mahulu itu masih bening. Oh ya, tapi musim kemarau. Iya, Tapi tapi kan Pak, gini, sungai kuning itu bukan berarti tidak bisa digunakan. ya makanya gini, kalau saya Berarti harus ditreatment dulu kan di PDAM. ya nanti kita bicara PDM ya. Nah. Gini, karena kan ketika saya ke Mahulu itu kan ada apa Ujo bilang ya. Ujo bilang, yang, ya. yang ada apa namanya
Longbagun ya, Longbagun. Bukan Longbagun, yang ada ininya apa? Apa sih namanya, pelabuhan itu, pelabuhan untuk penumpang itu apa namanya? Yang transit untuk makan itu. Ya, ada di situ Data kan. bilang. Bukan data bilang. Ini udah udah di ini, udah di Mahulu. Udah di Mahulu. Yang terakhir yang kita turun, kalau turun naik dari Mahulu itu di situ, Ujo bilang ya. Nah, di situ kan kuning airnya. Tergantung, Pak. Kalau musim kemarau tuh bening. Waktu saya kesana kuning. Ya mungkin musim hujan. Tapi ada pernah bening? Pernah di sana. Pernah bening di situ? Pernah. Oke. Musim kemarau. Nah ya, berarti kalau bening dari penampilan aja sudah oke, layak ya? Ya, sudah, maksudnya sudah bisa lah digunakan. Tapi kalau untuk dari kita ngomong dari lepas dari Kutai Barat, itu mungkin harus di treatment, Pak, karena memang airnya punya kotoran yang banyak. Kita kembali ke yang tadi nih, sebelum ini sesi 1 ya. Sesi 1 itu adalah tadi Mas Bagus yang rumah terkontrol apa? Limbah terkontrol dan tidak terkontrol. Oke. Nah, justru yang tidak terkontrol ini keluar dari rumahan. Iya. Dari apa namanya? Industri kecil. Iya. Perumahan bisa. Jadi perumahan warga itu bisa juga. Ya sekarang di Samarinda aja mana perumahan yang punya IPAL terpadu? Ada nggak? Saya malah tanya balik. Soalnya Setahu saya nggak ada, Pak. IPAL terpadu. Setahu Mas Bagus tidak ada perumahan di Samarinda yang punya IPAL terpadu. Ya. Termasuk di perumahan saya ini, Bumi Sempaja. Saya nggak tahu tuh. Setahu saya nggak tahu. IPAL terpadu tuh jadi dari kumpulan beberapa warga, paretnya jadi satu, terus keluarnya IPAL itu di treatment, Mbak. Saya nggak tahu sih, tapi kayaknya IPAL komunal. belum dengar juga gitu loh. Mungkin Jadi air yang Bapak gunakan sama warga yang lainnya itu buangannya dijadikan satu, Pak, di kolam. Itu mungkin bisa ditambahin klorin supaya netral dulu. Iya. Oke, paham. Jadi air itu tidak dibuang sembarangan, tapi ditampung sebelum dibuang lagi ke sungai. Sebelum dibuang ke sungai, dan itu ditreatment dulu. Iya. Itu maksudnya? Iya. Karena perusahaan atau industri besar juga melakukan hal seperti itu, Pak. Karena industri besar melakukan, tapi perumahan enggak. Justru malah sebetulnya yang harus diawasi perumahan ya, bukan industri besar. Lingkungan tanggung jawab bersama, Pak. Jadi semua harus mengawasi itu. Karena kan sekarang stereotipnya orang ketika ada pencemaran lingkungan, oh ini perusahaan mana nih? Betul. Pabrik mana ini? Iya. Tambang mana ini? Iya. Tapi nggak pernah ada perumahan mana ini. Iya. Dan kalau nyangkut ke perumahan, apalagi penduduknya banyak, ketika dituduh, berabe Pak. Iya. Jadi selama ini beberapa artikel statementnya gini, ketika lingkungan tersebut mengalami kerusakan, yang disorot itu apa? Perusahaan. Bukan masyarakat. Bukan maksudnya perumahan, bukan masyarakat ya? Iya. Bukan dari aktivitas bersama. Aktivitas bersama. Jadi cuman hanya industri, kenapa hanya industri saja yang padahal industri ini udah tertib loh, Pak. Dia limbahnya keluarnya teratur, ada catatannya, terkontrol, tertreatment. Artinya justru yang tidak terkontrol adalah perumahan-perumahan dan kebiasaan warga itu. Tidak bisa saat ini agak susah dikontrol, Pak. Oke. Kita lanjut lagi nih, Mas Bagus. Menarik tadi bahwa ternyata limbah bersama bahasanya Mas Bagus justru lebih tidak terkontrol. Yeah. Banyak yang terkontrol ketimbang limbah di perusahaan. Yeah. Justru menurut Mas Bagus nih, apa yang harus penting dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan nih terhadap sekarang kan tadi sebutkan pengelolaan limbah itu yang menjadi sorotan. Nah, itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tiba-tiba mengatasi limbah bersama ini? Ya. Pengelolaannya seperti apa? Ini sedikit kompleks, Pak. Oke. Bukan kompleks perumahan. Iya, kompleks itu rumit lah. Oke. Jadi gini, kita masalah sampah padat aja masih kewalahan, Pak. Kita ini siapa? Jangan ya, kita di ini. Daerah perkotaan kita. Oke, misalnya Samarinda lah. Oke, contoh. Ya, maksudnya hulu hilir sampah aja, sampah padat itu aja masih belum tahu, Pak ya. Sampah kering, sampah basah itu masih belum ada klasifikasi dari tingkat RT. Dari bawah belum ada klasifikasi sampah padat. Ya. Jadi semisal saya punya inisiatif nih mau memisahkan sampah kering dan sampah basah. Sampai gerobak sampah petugasnya dicampur juga kan sama. Bener juga sih. Kita sudah memilah tapi begitu orang namanya ini dicampur satu. Sama aja. Sama juga. Buat apa kita inisiatif? Pemilih ya. Nah, kecuali dari pemerintah, dari hulu hilir sampah itu udah diperbaiki dulu.
untuk persampahan. Oh, berarti pertama harus memperbaiki hulu hilir sampah. Ya, hulu hilir Klasifikasinya. Ya. Oke. Jadi mulai mungkin, rumah sampai mungkin TPA. Dari kendaraan mobilnya itu harus dipisah dulu Pak. Sampah ini kendaraan untuk sampah kering. Ini kendaraan untuk sampah basah. Jadi dari situ kan warga punya muncul kesadaran di warga bahwa saya memisahkan sampah ini berdasarkan basah atau kering dulu lah, nggak usah kita ngomong sampah logam atau apa ya, basah kering lah ya. Organik. Misalnya kalau mobil warna kuning berarti ini sampah kering. Ya. Mobil warna merah ini untuk sampah basah. Ya, gitu. sampah organik, sisa makanan, sayuran. Oke. Nah, selama ini kan banyak juga warga yang membuang sampah itu sembarangan, Pak. Maksudnya ya pasti banyak. Ya. Kita akui. Sampah terutama sampah organik itu. Ya. Saya bilang sangat berbahaya juga kalau semisal terakumulasi banyak. Karena gini, saya dulu punya pemikiran gini dulu ya. Ya sekarang mungkin agak lebih tertib ya. Dulu kan begini, wah ini sampah. Tapi misalnya kayak apa? Ini sampahnya organik, ya buang aja nggak apa-apa. Nanti kan jadi aja gitu loh. Terurai bahasanya. Terurai. Ya. Kalau justru kita aware kalau sampah plastik ini harus dicari tempat sampah. Ya. Tapi dulu pemikiran saya misalnya kayak sampah biar aja kan organik juga. Boleh kalau organik seperti itu boleh. Sebenarnya sah-sah aja, tapi buangnya ke tanah. Misalnya Bapak habis makan pisang nih, ditimbun ke tanah itu kan bisa jadi pupuk. Iya. Nah, tapi harus ke tanah ya. Di tanah lah buangnya, jangan di sungai. Misalnya ya kayak pisang, terus kalau kita makan ketupat itu kan ada sisa ininya toh, bungkus ketupat itu dari mana? Bungkus ketupat kan kadang sedikit-sedikit daun-daun itu kan. Kadang itu pikiran kita sih, jadi tidak terlalu ini. Tapi buangnya ke tanah, jangan ke jalanan aspal, jangan ke trotoar, atau ke sungai. Itu bahaya juga. Bahaya Pak, jelas. Karena bisa nyumbat mungkin saluran pompa atau apa. Nah ini teman-teman, jadi penting itu. Penting, jadi memang dari ketika hulu hilir sampah sudah beres, baru bisa membuat IPAL gabungan. Bisa ambil skala per kelurahan dulu lah. Nggak usah per RT dulu kebanyakan ya. Coba dulu lah mungkin per perumahan atau per kelurahan. Berarti sampah hulu hilir diklasifikasi terus IPAL gabungan. IPAL gabungan ini menurut sampean efektifnya per apa? Ya, per perumahan, per kelurahan, per desa, per lebih kecamatan. banyak lebih bagus, Pak. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kan kita ngomong masalah efisiensi dana juga ya. Iya, kan itu nggak murah itu bikin seperti itu. Pasti. Yang paling memungkinkan apa? Mungkin per kelurahan kali ya, atau per RW kan bisa ya. Oh gitu. Tapi ini teknisnya kepala daerah ya. Ya. Yang penting bahwa bagus itu ada IPAL gabungan. Apakah skalanya kecamatan, kelurahan, atau mungkin di perumahan sendiri? Bisa. Apalagi yang swasta itu ya. Swasta. Atau memang ke depan dibikin regulasi khusus kalau perumahan baru yang ke perumahan itu harus punya IPAL-nya gitu untuk baru ya. Misalnya kan itu nanti tergantung kepala daerah atau pemerintah lah. IPAL terpadu itu. IPAL terpadu supaya tidak membebani yang pencemaran sungai gitu. Apalagi setelah itu IPAL terpadu yang perlu dilakukan. Ya mungkin penegakan sanksi, maksudnya yang masih buang limbah organik ke sungai. Penegakan sanksi. Ya jangan selama ini industri itu industri aja yang ada sanksinya. Iya benar sih. Ya. Jadi, hanya industri yang ada sanksi ketika dia mencemari lingkungan. Iya. Warga tidak ada sanksinya. Saya kalau misalnya jadi warga sipil biasa Pak, saya buang pestisida, maksudnya saya buang pestisida ke sungai 1 jerigen itu, siapa yang tahu Pak? Siapa yang bisa memberikan sanksi? Iya memang kan sudah saya buang nih, sudah saya bilas. Itu nggak ada buktinya, udah hilang. Iya benar. Iya. Satu susah buktinya itu ya. Kalaupun ada bukti, namanya warga ini. Tapi kalau di perusahaan Pak, di dalam area itu, ketika kita membuang suatu polutan, racun, misalnya kalau di sawit itu kita ngomong di perkebunan kelapa sawit yang besar itu dia biasa ada pestisida ya. Pestisida terbuang di sungai itu ketahuan Pak. Karena dia melakukan pengecekan rutin di laboratorium. Jadi nanti kelihatan itu kandungan pestisida sama sianida bisa tinggi. Nah itu perusahaan bisa kena denda. Oh pasti dari perusahaan ini nih. Iya. Nah gini, artinya kan Anda mau mengatakan perusahaan-perusahaan ini sekarang rata-rata mayoritas sudah terkontrol. Terkontrol ya, bukan ngomong baik atau enggak ya, kontrol. Tapi justru yang tidak terkontrol ini
rumah tangga dan industri rumahan Ya, atau industri kecil. kita harus menyadari itu bahwa Ya, harus itu. Dan itu sebetulnya yang harus dikontrol. iya. Jadi semisal ada kerusakan sungai, yang tanggung jawab siapa, Pak? Ya perusahaan besar lah, industri. Padahal kita juga pelakunya. Kita juga pelakunya. Ya. Berkontribusi. Berkontribusi. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi memang ini yang menjadi momok di pikiran saya sih selama ini. Memang saya lihat pembusukan di sungai itu cepat sekali terjadinya. Nah, kalau memang gini ya, karena Mas Bagus ini lama di lab gitu ya, mungkin punya gambaran. Walaupun misalnya belum menghitung, tapi biasanya kan punya gambaran nih. Punya gambaran. Kalau di persentase gambarannya, pencemaran misalnya sungai, baik itu taruhlah Karangmumus lah atau Mahakam atau apa, itu lebih banyak dari, ini gambaran ya, karena gambaran. berdasarkan ilmu lah, walaupun nggak pernah neliti, belum diteliti, itu lebih banyak rumah tangga atau perilaku aktivitas warga dalam pengertian bersama, atau aktivitas industri. Menurut sampean, persentase terbesar kontribusinya dari mana? Untuk limbah organik di atas kertas jelas warga. Perusahaan berapa karyawan aja? Limbah organik. Oke. Kalau kita ngomong limbah organik ya. Oke. Perusahaan mungkin beberapa ratus orang atau beberapa ribu orang. Warga berapa kepala? Berapa ratus ribu kepala atau berapa juta? Apalagi anaknya barang banyak. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan data ini, Pak, kita harus menghitung beban pencemaran secara keseluruhan. Jadi semua perusahaan itu didata beban pencemaran limbahnya per tahun. Dicek dulu, baru diakumulasi, dites. Dicek, dilihat data realnya pada saat itu, dan dilihat mungkin dijadikan pengurangan. Bahwa Kurangi, sisanya ini berarti dari warga. Dari warga. Nah, cuman ini metodenya masih belum ada yang melakukan. Metodenya masih rancu karena kita kotanya dialiri sungai, Pak ya. Iya, banyak sungainya, benar. Dialiri sungai, dekat laut, jadi pengaruhnya di pasang surut juga. Nah, apa hubungannya dengan pasang surut? Ya, jelas, Pak. Pasang surut air laut itu bisa mengubah kondisi air, Pak. Oh, salinitas. Oke. Karena asin. katanya kalau misalnya air itu masuk ke laut, sebetulnya jadi netral lagi, bener nggak? Atau gimana bahasa yang benernya itu? Dengan orang begitu. Saya belum pernah dengar artikel seperti itu, belum. Saya pernah dengar gitu. Jadi bahkan dalam agama ya Islam, jadi kalau semua orang yang masuk ke laut itu sebetulnya dia netralisir lagi. Iya, terikat sama garam mungkin. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ada kandungan garam atau apa. Tapi beberapa jurnal juga saya belum pernah menemukan itu. Bahkan laut pun bisa tercemar, Pak. Ya, dan laut tercemar. Oke, benar. Laut tercemar karena anorganik biasanya. Bisa anorganik, bisa organik juga. Organiknya bisa juga? Bisa. Karena namanya air ini pelarut universal, Pak. Bisa melarutkan apa aja. Oke. Maksudnya bisa tadi melarutkan beberapa jenis zat-zat polar. Tadi yang organik itu kemungkinan besar kontribusinya dari masyarakat. Di atas 60% atau 50%? Saya nggak tahu data itu. Maksudnya di atas kertas karena jumlah. Enggak, bayangan-bayangan Mas Bagus saja. Belum bisa secara persentase karena itu harus Tapi kemungkinan pasti lebih banyak warga ya. Pasti. Yang kedua, non organik lebih banyak mana? Non organik ini memang kalau secara industri ya, kita kalau ngomong di daerah Bontang atau daerah dekat pertambangan, Bontang ini mungkin banyak industri petrokimia ya. Oke, ada pupuk, ada bahan peledak, terus apa? Mereka juga menghasilkan limbah itu, tapi tetap terkontrol, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya ada kejadian lebih tinggi mana limbahnya, misalnya dari industri, itu pasti karena ada error, Pak, sistem error. Jadi perusahaan itu juga tidak bisa membuang limbah tuh sembarangan, Pak. Maksudnya ini kadarnya masih tinggi, kan terkontrol melalui alat itu, Pak, dibuang. Tapi kalau misalnya ada kasus, misal tiba-tiba ikan mati, tiba-tiba kerambahan nelayan tiba-tiba ikannya ngambang semua. Nah, itu pasti ada kesalahan. Itu berarti setiap tahun di Sungai Mahakam banyak kesalahan. Karena setiap tahun kayaknya ada bangar, banyak keramba ikan mati semua. Nah, banggai ya. Banggai itu kan fenomena alam, Pak. Itu bukan karena pencemaran itu atau fenomena alam. Sama aja kan? Berpengaruh kan? Beda dong. Bedanya apa? Itu kan kondisi alam.
Maksudnya tanpa ada perusahaan pun bisa terjadi itu. Air Oke. Kongga ya, air apa sih? Bangai. Karena kan saya dengar cerita itu, Bangai itu kalau misalnya air itu sudah banjir di hulu, Iya. banjir di hulu nih ya. Nah begitu surut, kan banjir di hulu itu nanti air tuh kemana-mana nih, ada ke Iya. perkebunan, ke perumahan warga, ya kan. Nah ketika surut, ini ke bawah nih zat-zat di organik dan non organiknya dari perumahan warga dan dari perkebunan itu ke sungai. Nah istilahnya Oh, begitu. iya. Nah di sungai itu akhirnya tercemar lah si air ikan-ikan yang dilewati oleh air yang dari luar itu mabok dan mati gitu. Nah, Itu ini- kira-kira begitu. Ya, kalau air Bangai itu kan yang saya searching ini disebabkan oleh pembusukan material organik, Pak. Iya, yang dari Nah, perkebunan dan perumahan itu. Dan pembusukan itu mengurangi kadar oksigen. Jadi nggak ada. Ya betulnya air Bangai itu nggak ada oksigen gitu. Ceritanya begitu. Bukan nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, kiamat. Ada tapi kecil, Pak. Ya mungkin kurang. Jadi oksigen, ada ya. batas oksigen larut itu 4 mg per liter di air sungai. Paling kecil. Di bawah itu sudah tidak dikatakan tidak layak air sungainya Oke. untuk ekosistemnya itu. Jadi gini, tadi pertanyaannya adalah kalau anorganik itu pengaruhnya besaran industri atau besaran Pasti industri, Pak. tetap industri. Ah, ah. Jadi kalau Cuman dia tetap anorganik ini nggak dibuang. Diserahkan pihak ketiga rata-rata. rata-rata ya. Jadi kalau misalnya ada pencemaran, organik itu pasti warga. Ah, ah. Kalau anorganik kemungkinan industri. Industri. Cuman kan industri masih terkontrol. Ya. Karena limbah anorganik dari industri ini juga dari aturan Permen LH dia ada klasifikasinya, Pak. Mana yang boleh dibuang, mana yang nggak boleh. Oke. Nah gini, Diinventaris dia. itu antara organik dan anorganik itu lebih bahaya mana sih? Anorganik. Lebih bahaya anorganik. Berarti Anorganik itu menimbulkan efek langsung biasanya, Pak. nah ini mungkin. Jadi sebetulnya nggak salah juga dong kalau misalnya orang ngomong, wah ini pencemaran ada yang mati. Wah ini perusahaan. Ya, Karena kan tergantung tingkat pencemaran juga, Pak. lebih Tergantung langsung dampaknya kan. tergantung zat pencemar juga. Ada beberapa kasus yang memang pernah saya ikutin dulu dan saya uji hasil laboratoriumnya. Ternyata pencemarnya itu dari anorganik, tapi anorganiknya dari pestisida. Pestisida untuk rumput. Oh itu bisa perumahan juga. Bisa, Yang memiliki pestisida kan bukan hanya perusahaan, iya bisa perumahan juga kalau rumput. Karena Ya. perumahan kita misalnya bisa warga. disemprot sama warga. Dan warga itu lebih banyak kalau kita ngomong di daerah pedesaan, dia tuh masih banyak yang racun ikan itu, Pak. Oh iya ya Iya. benar. Memang pakai racun. Ya. Itu kan pakai racun anorganik, Pak. Iya, oh itu masuk ya. Atau Masuk. pakai bom ikan Iya. ceritanya orang kan. Oke. Jadi harus Tapi dari bayangan itu tetap mayoritas masih perusahaan kontribusinya. Dari itu kan iya. aktivitas warga non perusahaan yang Iya. menggunakan limbah anorganik seperti misalnya tadi ngebom ikan, nyemprot pakai itu. Iya, Pak. Itu mayoritas menurut Mas Bagus bayangannya itu tetap kebanyakan di perusahaan. perusahaan, tetap Tapi kalau organik di warga. warga tetap. Karena dilihat dari aktivitas Oke. per kepala itu. Nah, saya mau tanya lagi nih. Sekarang posisinya nih, Mas Bagus tinggal di domisili Samarinda ya, atau mungkin Mas Bagus juga pernah ke Balikpapan atau kota-kota lain. Ya. Bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau setempat? Pengelolaan sampah dan limbah. Menurut sampean bagaimana selama ini? Sudah baik? Tidak baik? Apa yang perlu dikoreksi dan apa yang perlu dikembangkan? Yaitu masalah klasifikasi sampah aja lagi, Pak. Itu aja ya. Iya, sampah kering dan sampah basah itu memang harus dimulai dari Itu kan dulu. sebetulnya sudah dari dulu sempat digelontorkan ya. Iya. Tapi kayaknya nggak jalan ya. Ya nggak ada. Ya saya sebagai warga Samarinda juga ya nggak ngerasain itu. Maksudnya sampah ya tetap aja kita buang, nanti petugasnya Ya sama juga kita buang dicampur gitu. ya kan. Harusnya dan dari hilirnya juga TPA, tempat pembuangan akhir itu harus dipisah. Yang kering. Yang ini. Nah kalau TPA harusnya sudah Terus sampah limbah cair itu kayak menerapkan manajemen gitulah kalau TPA ya. harusnya. Masa kalau TPA gabung gitu kan buat apa ada TPA kan? Secara di atas kertas mungkin ya mereka bilang pasti melakukan, cuman realitanya kita lihat sendiri gimana. Nah realita ini agak bingung soalnya kan. Iya. Perilaku orang itu warga nggak bisa Ya, kontrol. makanya harus diberikan mungkin Nah, tindakan. kemarin kan saya dengar di berita itu Pak Wali Kota Andi Harun cerita bahwa Samarinda masih open dumping. Itu apa tuh?
Pendamping itu apa ya, Pak? Apa Proses penggalian ya? dalam pengelolaan sampahnya sistemnya pendamping. Nah, Mau masuk manual gitu ya? nah, itu berarti yang dimaksud itu apa? Dan apakah itu relevan atau misalnya masih relevan aja di Oh, tidak relevan untuk sekarang, Pak. maksudnya? Jadi itu sampah dibiarkan di tempat terbuka. Ya, pendamping itu sampah diberikan terbuka artinya kan. Dan itu Bisa menghasilkan polutan gas. polutan gas yang berat. Artinya pendamping itu Amonia nggak H2S. sehat. Nggak. Nggak sehat ya? Terutama untuk warga sekitar TPA sih. Oke. Cuman mungkin karena kita masih bisa itu ya. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara maju, Yang bagus kayak yang seperti apa sebetulnya? ya Pengelolaannya. tertutup, Pak. Harus tertutup. Dan dia sudah terkontrol dari sirkulasi gas H2S sama amoniaknya itu. Oke. Dan ini saya lihat kan kemarin cepet ada sedikit perdebatan tuh antara DLH dengan, ya bukan perdebatan sih, kayak saya lihat di berita aja, cuman kayaknya Samarinda sudah membuat apa ini listrik di mana sambutan itu apa namanya dari tenaga sampah PL apa itu PLTU ya sampai itu PLTS biomasa. apa itu Pembangkit tenaga listrik ya. Ya, pembangkit tenaga listrik kan. Biomasa. Yang di mana katanya lagi dibangun di sambutan. Nah, itu kan harusnya membutuhkan sampah kering, Pak, sampah kering. Itu sebagai sampah kering. Nah, semisal kita masih masih manajemen sampahnya masih kayak sekarang, otomatis untuk memisahkan sampah kering dan basah itu membutuhkan dana yang besar, Pak. Tapi kalau dikontrol dari hulu ke hilir malah ringan, efisien. Makanya yang dibutuhkan memang untuk pembuatan bahan bakar biomasa itu. Jadi sebetulnya peran RT dan petugas kebersihan yang misalnya keliling itu sangat penting. Penting kan dia sudah digaji tuh sekarang. Ya kan peran RT dan peran yang orang yang ini justru yang paling penting karena itu kan dari awal ya. Ya kalau kita masih care terhadap lingkungan ya mungkin masih. Ada juga kan orang yang masa bodoh lah masalah lingkungan. Masih banyak. Oke, ini kan yang sudah terjadi nih. Ya. Tadi yang belum terjadi adalah Mas Bagus meminta satu tadi dari hulu ke hilir, kedua ada ini, ketiga regulasi nih. Kira-kira nih bayangannya kita fokus di perumahan aja, warga. Oke lah, industri kan sudah ada regulasinya, ya kan? Ada aturannya, ada sanksinya. Ini kita ngomongin yang belum ada sanksinya dan belum ketat regulasinya. Bagaimana seharusnya pemerintah melakukan regulasi itu? Ini kan tadi sampai sudah hulu harus hulu hilir. Kedua ada IPAL gabungan. Ketiga adanya sanksi. Terus empat regulasinya apa lagi nih yang diperlukan? Kalau sanksi sebenarnya itu sudah ada ya. Kayak membuang sampah langsung ke sungai itu ada kenakan denda ya. Iya. Membuang sampah sembarangan. Tertulis iya juga. Ya, tapi kayaknya prakteknya agak susah. Nah makanya saya bilang penegakan regulasinya itu harus ditingkatkan lagi. Jadi misal kesadaran masyarakat terhadap, terus pemerintah juga harus bisa memfasilitasi tempat sampah supaya orang tuh sebelum ke sungai dia nemu tempat sampah dulu dibuang. Benar. Karena kan benar juga kita membuang karena nggak ada tempat sampah akhirnya buang sembarangan gitu ya. Jadi saran saya tempat sampah jangan ditempatkan di dekat sungai tapi sebelum masuk sungai. Jadi orang mau lihat buang sampah ke sungai, ada tempat sampah, masukkan aja. Jadi strategi begitu yang harus dipikirkan ya. Ya sebenarnya kita tuh banyak contohnya sih kota-kota bersih kayak Balikpapan. Nah Balikpapan menurut sampean gimana? Ya kalau Balikpapan secara visual bagus aja sih. Dan dia kan memang langganan Adipura. Ya, Adipura ini Adipura Kencana pernah itu. Ya. Jadi memang udah secara by data dia terbukti lah. Dan sampean pernah ngecek kan begini bisa jadi Adipura atau apa ya karena di tempat-tempat tertentu aja bagus ya. Tapi sampean sudah memperhatikan nggak sampai hal yang detail Balikpapan apakah memang layak dia? Atau secara geografis Balikpapan tuh diuntungkan dengan tidak terlalu banyak sungai yang besar kayak Samarinda. Apa pengaruhnya? Ya maksudnya dari sampahnya juga nggak terlalu tampak kan. Jadi Balikpapan pinggir laut. Dia sungai-sungai kecil kan cuman sungainya kecil-kecil aja. Tapi kan sampahnya jadinya ke laut. Lebih mudah terkontrol tapi kan. Kenapa? Semakin kecil itu. Kalau gede kan dilihat orang alirannya deras ini. Nah, buang aja nggak ketahuan. Diuntungkan di Jadi Balikpapan diuntungkan oleh geografis.
Jadi bukan karena orang Balikpapan itu Oh, lebih itu bagus. juga, itu juga. Tapi Nanti Mas Bagus diteriakin sama orang Balikpapan, lu pulang aja. kesadarannya juga bagus. Kesadarannya lebih bagus Iya. dibanding kota-kota lain atau Kota-kota warga di kota lain. Karena memang mungkin pemerintahnya juga menyediakan fasilitas, Pak. Tempat sampah di beberapa titik. Ini lebih dominan mana? Pemerintahnya yang tertib atau yang apa punya kesadaran atau warganya yang punya kesadaran? Dari pemerintah sih sebenarnya. Dari pemerintah dulu sih, Pak. Ada pemerintahnya bagus dong Balikpapan ya. Ah. Tapi kan dari dulu, sebelum periode yang ini pun dulu udah bersih Ya, Balikpapan. warisannya udah bagus, Pak, dia. Warisan pemerintahan Benar, sudah dari tertib. karena semenjak saya di Balikpapan dari dulu sampai sekarang orang menganggap bahwa Balikpapan itu bersih dan saya mengakui ketika saya misalnya ke Samarinda atau ke kota-kota lain pandangannya agak terganggu Iya, iya. dibanding di Balikpapan. Gitu. Tata kotanya juga mungkin udah tertata dari dulu. Ya mungkin. Cuman dari sisi misalnya taruhlah begini yang sederhana itu kan jalan ya. Iya. Di Balikpapan itu saya lihat ya bersih. Maksudnya kalaupun misalnya ada banjir sebentar, aku lihat itu habis itu langsung disemprot air apa si lumpur-lumpurnya itu di jalan. Ini kondisi jalan aspal Iya. itu bersih. Bersih. Coba kalaupun misalnya udah kena banjir ya, mungkin dalam beberapa saat udah hilang lagi. Iya. Nah, kalau saya lihat di Samarinda atau di beberapa daerah lain, itu jalan itu kadang masih ada yang kotor, bukan tergenang tapi bekas apa banjir itu atau bekas lumpur-lumpur itu. Dan itu bisanya bisa lama. Tidak bersih langsung gitu. Ya, itu kelemahannya kalau di Samarinda tuh sungai itu. Karena sungainya banyak. Sungai banyak itu juga menghasilkan sampah bukan sampah yang pada umumnya, Pak, tapi sampah sedimen. Kalau lumpur itu kategorinya apa? Sedimen itu kategorinya gimana? Sedimen Itu berbahaya atau enggak? tergantung. Kalau tanah itu ada beberapa ini, Pak, ada beberapa tingkatan. Mungkin di topsoil ke bawah itu mungkin berbahaya karena mengandung asam atau apa. Oke. Tapi kalau misalnya dari galian C di Samarinda itu ada beberapa galian C masih beroperasi. Nah, itu menyebabkan pendangkalan sungai juga sih. Galian C itu mungkin kayak pertambangan pasir, tanah urup. Oke. Gini. Berbahayanya ya di sungai. Sini. Makin dangkal. Ini kan kemarin muaranya ke sungai-sungai semua ya. Iya. Dan kita tahu bahwa PDAM Samarinda itu kan mengandalkan sungai. Sungai Mahakam lah, yang kita tahu ya. Artinya sebetulnya semua air limbah yang dihasilkan masuk ke sungai dan di sungai diambil lagi untuk menjadi Ditreatment lagi. treatment lagi. Tapi kalau proses treatmentnya bagus, saya kira nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena sekarang ini Pak Cuman lebih banyak membutuhkan dana, Pak, untuk menghilangkan treatmentnya, karena prosesnya lebih lama. Iya. Artinya biayanya lebih tinggi ya. Pasti, Pak, lebih tinggi. Semakin air itu jelek kualitasnya, makin besar biayanya untuk Tapi menjernihkan. bukan berarti tidak bisa baik kan? Bisa, Pak. Tetap bisa baik kan? Maksudnya tetap bisa layak kan gitu. Tapi ya susah. Karena ini yang kemarin sempat jadi pembahasan bahwa Samarinda itu kan debit airnya banyak di Samarinda. Banyak. Artinya Samarinda itu harusnya tidak boleh warga Samarinda kekurangan air. Ya. Setiap hari kena banjir, kena genangan kok. Saking banyaknya air. Tapi ketika kena banjir, kena genangan, masyarakat kurang air. Nah ini aneh. Karena sebetulnya dia punya debit air. Kekurangan air bersih maksudnya. Nah kekurangan air bersih ya. Tapi kan debit air ini menjadi bahan Ya. untuk dikelola. Bahkan Pak Wali Kota sekarang udah nawarin ke Balikpapan dan Bontang untuk mengirimkan air Air sungai. dari sungai Samarinda. Jadi air sungai itu memang kalau diproses, Pak, butuh waktu ya. Jadi kita nggak bayangin air sungai itu ambil, lewat, bening itu nggak seperti itu juga, Pak. Kalau PDAM itu dia lebih kompleks, Pak. Ada kolam. Tapi Mas pelampung. Bagus sudah pernah ngecek gak hasil PDAM itu? Pernah sih, Pak. Bagus. Kalau PDAM itu malah kita lebih sering sih. Maksudnya bukan Maksudnya- dari PDAM-nya. Gini di rumah sampean kan keluar nih. Ah, Sampean cek, tek kan sampean punya perangkat untuk Iya. ngecek. Hasilnya apa? Bagus atau enggak? normal-normal aja. Normal itu gimana? Ya maksudnya dia memenuhi persyaratan Tapi layak dikonsumsi nggak? langsung dikonsumsi. Iya bukan, maksudnya dimasak dulu. Oh, enggak sih. Enggak. Kan apa ya? Saya juga nggak pernah minum air PDAM langsung. Maksudnya dimasak nggak pernah, Pak. Mas Bagus, oke. Ini kan bukan bicara soal sampean atau kita nih ya. Bisa jadi kan ada aja orang yang misalnya dari PDAM itu dimasak, habis itu diminum, dibikinkan kopi. Ada nggak? Saya baru dengar. Lebih baik orang beli air galon nggak sih? Loh iya, kan tidak semua. Oh Saya iya. kan pikir tidak semua orang beli galon. Entah karena kebiasaan atau misalnya
Bagi dia boros banget aku beli galon. Ya. Selama dia punya alat buat filtrasi air PDAM itu mungkin bisa. Nggak difilter. Jangan lah Pak, karena namanya PDAM ya, klorinnya itu masih ada Pak. Oke. Ini kan edukasi. Siapa tahu ada. Itu yang kedua. Kadang orang masak nasi. Cucinya kan pakai air PDAM. Iya. Ya kan? Iya. Habis itu bisa jadi dia pakai air PDAM untuk nak nasi, itu nggak boleh juga. Saran saya jangan sih Pak. Oke. Karena PDAM itu kan menggunakan beberapa Zat kimia untuk menjernihkan air kayak tawas. Ini bahasa umumnya ya Pak ya. Tawas, kapur, apa untuk menjernihkan air. Jadi air PDAM hanya untuk mandi aja? Klorin, iya. Kelayakannya dia hanya untuk mandi sesuai Permenkes. Air minum itu lain lagi Pak regulasinya. Oke. Air minum lain lagi. Air minum dalam kemasan. Bayangkan kalau kita tidak ada yang jualan air galon, minum di mana berarti kamu? Ada dong harusnya. Ya treatment. Nah gini, ada tempat air isi ulang, tahu kan? Ya. Itu sebagian katanya juga ngambil airnya dari PDAM. Air isi ulang itu Pak punya resin Pak, punya filter. Dia ada beberapa tabung. Iya benar. Tapi dia ngambil misalnya sumbernya dari PDAM. Ya. Apakah dia masih bisa jadi baik? Bisa. Posisinya? Karena dia punya lengkap itu alat filternya, resin, Oke. penjerap. Jadi aman. Aman. Dan harusnya dinas kesehatan ya Yang ngecek. yang ngecek untuk depo air itu. Wajib itu. Setahu saya dicek deh. Ya karena pasti harus ada izin tuh Iya. harusnya. Izin depo air minum itu. Jadi Minimal yang dicek teknologinya apakah masih layak atau enggak ya? Iya, dan mungkin ada jadwal rutin penggantian filter. Itu kan harus terjadwal. Ya karena kalau nggak dicek bisa jadi kan tergantung si pemilik usaha ini. Ya sudah jenuh, dibiarkan aja nih. Iya, misalnya satu jenuh, kedua nggak males, biarkan. Iya. Bisa jadi kan. Iya. Tapi mungkin ada juga yang rajin, yang baik, gitu yang. Ya, ada. Oke, kan kita nggak bisa menyandarkan itu tergantung mood orang. Kan bahaya kan. Ketika moodnya nggak bagus, silakan deh orang-orang yang beli kan begitu. Oke, saya kira tadi sudah banyak yang dijelaskan ya oleh Mas Bagus ya. Lebih ngobrol santai aja Pak. Ya, bahwa ternyata selama ini yang perlu diperhatikan justru yang rumah tangga, Ya. aktivitas warga, terus aktivitas misalnya pengelolaan sampah, karena justru itu yang berdampak pada berikutnya lah, pada pada penyimpanan sungai, terus pada kesulitan kita dalam mengurai atau mengelola sampah ketika sampahnya tidak dipilah dari hulu ke hilir. Yeah. Nah mungkin ini peran-peran pemerintah setempat yang paling kecil, misalnya RT, yang harus bisa lebih banyak berperan. Oke, Mas Bagus kan sempat ngecek menguji IKN ya? Iya. Apa yang kondisi apa? Udara kah, air, atau apa yang pernah diuji di IKN? Dan bagaimana kondisinya? Kita pengen tahu soal IKN ini karena mungkin bukan hanya orang Kaltim nih, tapi juga di luar daerah se-Indonesia. Kalau analisa saya sih kemarin karena saya pekerjaannya itu per project Pak. Per project, oke. Ya, jadi misalnya PP dapat project apa aja? ada project pembangunan jalan tol lingkar berapa. Oke. Ya itu kita uji. Yang diuji apanya? Udaranya. Karena kan memang kemarin dengar katanya udaranya debu-debunya tinggi ya kayaknya. Itu gimana hasilnya? Ya kalau debu karena aktivitas tinggi ya pasti debunya juga lumayan tinggi Pak. Itu wajar? Wajar. Masih wajar dan masih di bawah baku mutu sih. Tapi kalau dikeluhkan gimana kalau debunya tinggi gimana gitu? Ya jangan ada aktivitas. Ya nggak jadi dong IKN-nya. Iya makanya tidak ada perputaran uang. Oke, artinya memang aktivitas itu wajar, pasti akan menimbulkan dampak. Iya, yang penting kan kita mengetahui nilai debunya ini berapa. Oh, sampean tugasnya untuk mengetahui nilai debu Ya, itu. Dan ketika sudah tahu Pak nilainya, nanti ada tindak lanjut Pak, penyiraman jalanan. Oke. Di beberapa titik ini debunya tinggi. Oh, jadi sampean bedain titik satu sekian, titik sekian. Oh, ini dari data laboratorium menunjukkan bahwa debunya tinggi. Berarti dari manajemen harus melakukan penyiraman rutin. Penyiraman ke daerah, ke jalanan supaya tidak aktivitas
dumping itu tidak ini Pak, Oke. menyebabkan Jadi lebih nanti hasilnya sampai itu menjadi rekomendasi untuk tindak lanjut. ya buat evaluasi. Buat evaluasi di pihak otorita gitu ya. Ya, Terus apa lagi yang diteliti di IKN? dari kualitas udara sih. Udara, air. Karena kan dulu sempet isunya kan, wah saya kan susah air. Ada air pun apakah layak atau tidak? Nah itu layak diminum atau enggak gitu. Dulu ada nama siapa? Danau apa namanya itu? Oh, Bendungan apa namanya? IPA. IPAL-nya. Nah itu gimana? Pernah ngecek itu? Kebetulan kami dapat pekerjaan untuk ngerjain IPA itu Pak. IPA yang Air di minum, IKN itu? air minum 300 liter per menit. Yang di IKN? IKN untuk Oke. minumnya Untuk minum para pejabat lah ya? langsung diminum. Oke. Dan hasilnya memang bagus. Bagus hasilnya? Ya, karena itu memang teknologi dari Korea kalau nggak salah. Enggak, IPAL-nya itu di sana? Harusnya di IKN. Airnya sumbernya dari mana? Dari danau kalau nggak salah. Oh danau yang tampungan air lah ya? Ini hujan ya? Tanah hujan ya? Iya. Dan sebetulnya sampean cek bagus? Bagus. Layak minum? Layak minum. Berarti sekarang mungkin kayak kepala badan otorita Pak Basuki itu minum itu ya? Minum itu. Harusnya. Cuman ini tahun ini belum ada lagi pengecekan. Oh itu setiap tahun ya? Tiap berapa bulan. Cuman mungkin udah pakai vendor lain atau. Oke, tapi sampean pernah ngecek memang bagus baku airnya ya? Treatmentnya bagus Pak. Itu yang bagus teknologinya memang? Teknologinya bagus. Oke, Karena air baku kita ngomong air baku di Kalimantan tuh nggak ada yang bagus Pak. Beda kalau kita ngomong Jawa pegunungan, daerah pegunungan. Kesini kan nggak ada gunung. Ini air baku di Kalimantan nggak ada yang bagus. Kenapa? Geografis, kondisi tanah, keasaman tanah, sama kita nggak ada gunung. Yang bikin bagus kan gunung kan? Ya, Mungkin gitu ya. filtrasi alaminya di situ. Makanya kayak misalnya yang punya gunung-gunung di Jogja bagus, ada Merapi, Merbabu, ya gitu ya. Iya. Kita air tanah aja Pak, kualitasnya masih jelek. Air tanah, air bor artesis Kualitasnya jelek. masih jelek Pak. Apa sih pengaruhnya gunung dengan kualitas itu? Itu orang geologi sih Pak yang lebih paham. Oke. Tapi gini, Mas Bagus, itu ada faktor karena konturnya juga ada batu baranya. Iya bisa. Jadi. Atau kan kita banyak batu bara nih ya ceritanya kan. Terus juga gambut. Itu pengaruh nggak? Pengaruh dengan kualitas air kita? Iya, terutama di nilai pH Pak atau keasaman air itu. Oke. Kalau gambut itu kita biasa menemukan air dengan pH di bawah 4, di bawah 5. Itu pH di bawah 4 teman-teman itu artinya asam. Kalau Sifatnya asam. kalau asam itu kalau kita minum gimana? Mencret. Nggak usah diminum Pak, asam itu kita buat cuci mobil atau motor karatan. Korosif. Dia mengandung anion kation. Mengandung senyawa plus minus. Berarti kalau pakai nyuci mobil karatan? Karatan Pak. Itu baru mobil, belum masuk ke dalam tubuh kita itu gimana bisa menyebabkan tulang kropos, osteoporosis, gigi kropos. Bahaya juga ya mungkin ya. Nah, makanya air baku di Kalimantan Timur tuh juga harus ditreatment Pak. Kalau misalnya dia asam, kita harus tambahin kapur supaya dia lebih netral, bisa jadi netral. Harus ditreatment juga Pak. Makanya air bersih di Kalimantan ini hitungannya mahal Pak. Karena treatmentnya yang mahal. Jadi sebetulnya bisa, tapi treatmentnya yang luar biasa. Iya. Oke. Nah, Apalagi air sungai. apalagi air sungai. Iya. Gitu. Jadi itu berbahayanya itu ya. Mungkin kita juga kan gini, bukan hanya soal untuk diminum. Tapi kalau Mas Bagus tadi cerita bahwa air itu bahaya untuk cuci mobil. Kan kita hati-hati juga, ini cuci mobil di mana ya? Pakai air apa ini? Iya. Begitu kita cuci mobil di tempat ini ternyata pakai air yang Asam. dari lahan gambut yang asam. Iya, kan keropos mobil kita gitu. Tapi kan kita bisa lihat Pak, di daerah situ gambut atau enggak kan bisa kelihatan. Iya kalau kita ngambil dari situ kan, kalau mungkin taruhlah dia ngambilnya dari PDAM deh. Aman berarti masih. Aman. Kalau dari PDAM aman ya? Ya, karena PDAM kan punya quality control juga Pak. Oke, kalau dari PDAM aman. Kecuali kalau dia ngambil, oh ini sebelah nih ada genangan-genangan air sedot gitu, itu yang bahaya. Itu yang Oke. uncontrolled lah. Nah sejauh ini tadi terkait IKN ini secara lingkungan, secara ini yang sampean tes itu masih kategori baik, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Karena masih banyak proyek, masih ada proyek, mungkin masih masuk kategori wajar. Kecuali kita di ini area istana ya.
kan steril tuh nggak boleh. Oh, sampai kelihatan sudah dicek bagus. Ya. Dan IKN itu dia punya alat Serap debu. alat untuk ngontrol lingkungan, Pak. Alat udara. Otorita tuh dia punya. Ada, sampai tahu itu? Ada. Atau sampai pernah lihat? Pernah lihat, Pak. Dia ngecek kualitas udara tiap waktu. Itu apa bentuknya, kayak drone kah atau gimana Enggak, sih? dia kayak di tas, kayak alat, seperangkat alat itu aja untuk ngecek kualitas udara. Oke. Dan sampai tahu itu ada. Ada. Dan luar biasa ini ya, ada teknologi, IKN punya teknologi mengontrol lingkungan yang modern lah. Iya itu. Apalagi nanti ada kantor Kementerian Lingkungan Hidup kan di situ. Ya kan lucu. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup ternyata di lingkungannya apa ceritanya? Iya. Udaranya nggak baik. Habis itu kan bis listrik, mobil listrik aja yang boleh masuk. Ya ya. Jadi- Proyeksinya oke lah ya. Pencemaran langsung dari kendaraan itu juga terkontrol, Pak. Oke, teman-teman, itu kira-kira obrolan kita dengan Mas Bagus Mulyawan. Ini namanya bagus ini, kalau sudah bagus mulia lagi. Nah, Bagus Mulyawan salah satu direktur PT Indonesia Prima Laboratorium. Jadi dia punya lab lingkungan. Tadi kita sudah banyak bahas dan banyak masukan juga. Ternyata kita perlu memperhatikan, dan mungkin ini juga bisa masukan dari pemerintah terkait dengan limbah domestik, limbah-limbah dari perumahan, yang supaya itu, karena itu yang ternyata tidak terkontrol, bukan bahaya bahasanya, tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Karena mungkin tidak terkontrol itulah yang bisa jadi outputnya bahaya. Nah, ini kaitannya yang dengan mungkin saya yakin juga pemerintah Samarinda sudah melakukan perbaikan, karena pasca kemarin ramai terkait 5 daerah yang dianggap tidak baik pengelolaannya, itu juga masing-masing daerah saya lihat responnya sudah sangat positif. Artinya misalnya Wali Kota Samarinda sudah melakukan apa gitu ya, ada gerakan lah. Di Kubar juga yang dituduhkan bahwa dia itu sudah mulai ada gerakan, saya beritanya. Di Bero dan di Kutip sudah ada gerakan. Artinya semua stakeholder ini punya aware terhadap ketika dianggap lingkungannya buruk dia langsung turun. Nah, mudah-mudahan itu gerakan itu tidak ketika ada kasus aja. Harus Habis itu misalnya konsisten. sebulan 2 bulan lupa lagi. Ya mungkin harus konsisten, apalagi mungkin tadi itu. Saya setuju sih Mas Bagus untuk membuat tadi adanya sanksi, atau bukan sanksi ya, regulasi lah yang mengatur misalnya terkait dengan pengelolaan di tiap perumahan-perumahan atau di tiap RT-RT setempat, karena mungkin dari hal yang terkecil kita bisa Iya. menyehatkan hal yang lebih besar. Iya. Terima kasih. Tetap bersama kami dan stay tune terus di channelnya This Way Kaltim. Salam This Way. Gimana? Oh gini. Begini tengahnya nah. Oh iya.